Halo semua, perkenalkan nama saya Jovia Jaradivira dari Universitas Bakri, Prodi Akuntansi. Hari ini aku akan menjelaskan tentang asumsi dagang dari matkul Akuntansi Menengah 1. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang usaha yang diasumsikan dari usaha dagang. Usaha yang saya buat ini dibuka pada awal bulan Januari tahun 2024, yaitu tentang ramen. Jenis usahanya itu ada warung ramen sederhana yang berada di kawasan perkantoran. Nama ramen itu adalah Ramen Delicious. Modal usahanya itu sebesar 45.200.000 dan harga jual rata-rata per mangkoknya yaitu sebesar 60.000. Untuk biaya bahan baku dan topping per mangkok itu ada di 20.000. Berikut adalah bahan baku per mangkoknya, yaitu terdiri dari mie ramen sebesar 2.500 per mangkok, telur ayam sebesar 3.000, pokcoy 3.000, daging ayam 2.000, dan daun bawang iris 2.000, nomaris 1.000, bumbu dapur lengkap. Itu isinya tentang kuah ramennya di 6.000. Jadi di total itu kita mendapatkan biaya bahan baku per mangkoknya itu sebesar 20.000. Berikutnya ada biaya operasional bulanan. Di sini kita ada gaji karyawan. Di karyawannya ini ada 5 orang. Yang di total semuanya itu ada 8 juta. Yang jika dibagi itu per orangnya kita mendapatkan 1.600.000 gajinya. Untuk sewa tempatnya itu sekitar 2 juta, listrik dan airnya itu 800, biaya promosinya itu 500, dan biaya-biaya lain atau tidak terduganya sebesar 300.000. Bulan yang akan dibuatkan laporan keuangan yaitu Januari tahun 2024. Rata-rata penjualan per hari itu sebesar 80 mangkok. Hari operasional dalam sebulan atau hari kerjanya itu efektif 25 hari. Total penjualan bulanan yaitu sebesar 2.000 mangkok. Dan pajak penghasilan atau UMKM itu kita kenakan pajak sebesar 0,5% dari omset. Berikutnya ada income statement. Oke, di sini pada kolom paling atas yaitu berisikan tentang nama laporannya yaitu income statement. Yang kedua ada nama company-nya Delicious Ramen, dan yang ketiga ada tanggal pembuatan laporannya yaitu tanggal 31 Januari tahun 2024. Di laporan ini kita ada sales, expense, dan juga nanti net profitnya. Di sales kita mendapatkan revenue dan guys. Di revenue ini kita dapatkan sebesar 120 juta yang dikalkulasikan dari 2.000 yang kita jual selama sebulan dan 60.000 biaya per mangkok dan mendapatkan 120 juta. Kemudian ada COGS. COGS ini kita dapatkan dari jumlah 2.000 mangkok yang terjual selama sebulan dan juga dikali 20.000 untuk biaya bahan bakunya per mangkok. Kita mendapatkan sebesar 40 juta. Di sini kita kalkulasikan yang akan nanti jadinya revenue dikurang COGS yang akan mendapatkan gross profit sebesar 80 juta. Berikutnya ada operating expense. Di sini kita ada salaries expense sebesar 8 juta, rent expense sebesar 2 juta, electricity and water expense sebesar 800.000, advertising and promotion expense sebesar 500.000, other expense sebesar 300.000 yang kita kalkulasiin. Jadi total operating expense itu sebesar 11.600. Nah, kita kalkulasikan lagi untuk mencari net profit before tax, yaitu antara gross profit dikurang dengan total operating expense. Kita mendapatkan sebesar 68.400. Kemudian kita masukkan income tax expense. Itu kalkulasi dari revenue dikali 0,5%. Kita mendapatkan 600.000 dan net profit itu kita kalkulasikan dari 68.400 dikurang dengan 600. Dan laba kita mendapatkan 67.800. Berikutnya ada retained earning. Pada kolom paling atas ada berisikan nama retained earning. Dan kolom kedua ada nama company-nya Delicious Ramen, dan ketiga ada kolom periodenya yaitu 31 Januari tahun 2024. Berikutnya ada saldo retained earning balance 1 Januari tahun 2024. Kita menambahkan yaitu net profit. Net profitnya itu sebesar 67.800 dari laba yang ada di income statement. Lalu kita mengurangkan less-nya yaitu preferred atau dividen. Tapi karena di sini kita tidak ada preferred dan dividen, maka kita langsung aja menjumlahkannya di sum.
Maka return of earning balance-nya tanggal 31 Januari tahun 2024 kita mendapatkan 67.800. Berikutnya ada statement of financial. Di sini pada kolom atas kita tuliskan nama laporannya yaitu statement of financial position. Yang kedua ada nama company-nya Delicious Ramen. Yang ketiga periodenya yaitu 31 Januari tahun 2024. Di statement of financial position ini kita ada aset, liability, and equity. Oke, di aset ini kita terbagi menjadi dua, yaitu current asset dan juga fixed asset. Di current asset kita ada cash sebesar 75 juta. Dan berikutnya ada accounts receivable. Ini kita belum ada piutang. Yang ketiga ada raw material inventory sebesar 8 juta. Raw material inventory ini mencakup tentang alat-alat yang ada seperti meja, kursi, dan alat-alat sebagainya. Dan juga material ini ada di data. Gaji karyawan juga termasuk. Oke. Lalu untuk total current asetnya kita jumlahkan, maka akan mendapatkan sebesar 83 juta. Berikutnya ada fixed asset. Di sini kita ada kitchen equipment and tabel and chair. Di sini ada sebesar 30 juta. Kemudian ada akumulasi depreciation-nya. Karena ini baru dipakai sebulan, maka belum ada kerusakan sedikit. Berarti ini masih zero first month. Oke, kita total asetnya sebesar 30 juta. Dan kita kalkulasikan total asetnya antara total current asset ditambah fixed asset sebesar 113 juta. Berikutnya ada liability and equity. Kita mulai pada liability. Liability itu kita ada account payable. Karena kita belum ada utang, maka kita kosongkan. Dan total liability-nya itu adalah kosong juga. Berikutnya ada equity. Equity itu kita ada owner capital dan juga retained earning. Dan di sini owner capitalnya itu kita dapatkan dari total aset dikurang dengan retained earning. Maka kita mendapatkan sebesar modalnya yaitu 45.200 sama ya seperti yang ada di data. Dan di data itu sebesar 45.200. Berikutnya ada retained earning. Retained earning ini kita pindahkan dari kolom retained earning, kita paste ke sini. Dan kita akan menemukan equity-nya itu sebesar 113 juta. Dan untuk total liabilities dan equity-nya sebesar 113 juta. Baik. Sekian pembahasan dari saya tentang laporan keuangan yang menggunakan asumsi usaha dagang. Terima kasih. Sekian video penjelasan tentang asumsi dagang di video kali ini. See you next time. Bye-bye.